Kemacetan terjadi di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek yang merupakan pertemuan arus dari tol layang MBZ. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai macet. Kilometer 48 tol Jakarta Cikampek menjadi salah satu simpul macet karena merupakan pertemuan arus kendaraan dari jalan layang MBZ. Selain itu, terdapat penyempitan jalan di kilometer itu. Macet diperparah dengan banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan. Polisi dan Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow untuk satu lajur ke arah gerbang tol Cikampek Utama dari kilometer 47. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Jalan Layang MBZ. Selamat siang, Bene. Bagaimana situasi terkini arus mudik di Jalan Tol Layang MBZ? Ya, Imran, selamat siang dan juga saudara. Ini kalau bisa saya informasikan kepada Anda begitu. Ini untuk situasi pada siang hari ini di kilometer 48 ruas tol Jakarta Cikampek dan juga ruas tol Layang MBZ ini terpantau padat merayap begitu. Kalau dibandingkan dengan semalam, memang semalam ini menjadi puncak arus mudik. Sementara untuk di pagi ini kendaraan juga masih bisa berjalan 5 hingga sampai 10 km per jam begitu, padat merayap ke arah keluar dari kota Jakarta. Nah, memang kendaraan sendiri ini pada pagi ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan pribadi, dan juga ada bus juga yang melakukan perjalanan untuk menuju ke arah Bandung dan juga arah gerbang tol Cikampek Utama. Dan Imran, memang kalau dari informasi yang kami terima ini telah terjadi peningkatan khusus di ruas tol Layang MBZ. Kalau data dari yang kami dapatkan ini sudah ada peningkatan 180% begitu, dari 20 ribuan kendaraan di lalu lintas normal meningkat hingga ke angka 60 ribuan kendaraan begitu. Dan ini beberapa rekayasa lalu lintas juga disiapkan. Untuk sementara memang yang diberlakukan ini adalah kontraflow, satu lajur ke arah gerbang tol Cikampek Utama, dan yang harus dipastikan oleh para pengendara adalah memilih lajur yang tepat, karena nantinya jika para pengendara memilih lajur kontraflow, ini bisa dipastikan para pengendara belum tentu bisa masuk kembali ke lajur biasa, sehingga para pengendara yang menentukan ingin keluar exit di tol terdekat ini harus memilih lajur di sebelah kiri supaya tidak ada terjadi penumpukan atau kepadatan yang terjadi. Nah, kemudian juga kepadatan terjadi ini karena juga beberapa kendaraan memilih untuk berhenti di sepanjang bahu jalan di kilometer 48, karena memang ini setelah melakukan perjalanan sepanjang tol Layang MBZ yang membentang 36 km dan tidak ada tempat perhentian atau peristirahatan, ini para pengendara mengalami kelelahan sehingga memutuskan untuk berhenti di sepanjang bahu jalan. Nah, yang harus diimbau juga ini para pengendara untuk tetap melaju begitu, karena ruas bahu jalan ini merupakan ruas darurat, sehingga diimbau kepada para pengendara untuk tidak berhenti di sepanjang pinggir jalan atau bahu jalan dan bisa memanfaatkan rest area terdekat, ya ini ada di rest area kilometer 57. Nah, informasinya memang kalau dari pengelola tol Layang sendiri juga akan memberlakukan sistem buka tutup ruas tol Layang, di mana nanti kalau ada peningkatan atau kepadatan yang terjadi akan tol Layang ini akan diberlakukan buka tutup, mengingat tol Layang sendiri jika ada perhentian ini cukup beresiko bagi para pengendara yang berada di atas. Sementara itu yang bisa saya kabarkan, ini, Imron. Baik, terjadi peningkatan jumlah kendaraan cukup signifikan yang melintas di Jalan Layang MBZ pada siang hari ini. Terdapat bahkan datanya 180% yang kendaraan yang meningkat bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Terima kasih atas laporan Anda, Benediktus Aditya yang melaporkan dari Jalan Layang MBZ. Selamat bertugas.